Perkenalkan, nama saya Maulidina Yuliska Luna, dari kelas A semester 5 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kebetulan saya di sini akan untuk menyelesaikan mata kuliah saya, yaitu pembelajaran berbasis teknologi untuk memenuhi TUAS. Kebetulan di samping saya ini ada ibu. Saya Bu Hanifah, pengajar mapel geografi di SMA Negeri 1. Kalau boleh tahu ibu alamatnya di mana ya? Saya di Sumber Pucung alamatnya. Kebetulan ibu ini mengajar di sini berapa tahun? Saya mulai 2003. Jadi lama banget. Sudah lama sekali. Kebetulan ibu ini ngajar apa, Bu? Saya kebetulan ngajar geografi di peminatan IPS dan di lintas minat. Berarti selama 7 tahun ini ngajar geografi terus? Iya, ngajar geografi. Mulai materi kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kalau boleh tahu kayak kan pasti ada lika-liku, sisanya itu seperti apa ya, Bu? Kalau jadi guru geografi gitu Tentunya kalau terkait dengan ini yang juga merupakan tantangan, tapi untuk hal yang sulit itu ketika memberikan contoh pada anak-anak, tetapi tidak contoh yang nyata di lapangan, itu agak kesulitannya di situ. Kecuali kalau misalnya dengan bendanya langsung. Tapi sekarang hal tersebut sudah bukan merupakan kesulitan. Kalau dulu ya. Kenapa? Karena kalau sekarang ini kan sudah ada teknologi yang sudah canggih, termasuk setiap anak sekarang sudah punya Android, sehingga tidak sulit untuk memberikan contoh-contoh. Kemudian di lapangan, kalau dulu untuk di lapangan misalnya terkait dengan contoh sifat tanah, misalnya terkait dengan sifat fisik tanah, bagaimana sifat fisik tanah itu, misalnya tentang ini sifat fisik untuk jenis tanah tertentu itu yang bagaimana, apakah jenis tanah pasir itu yang bagaimana, terus tingkat kelengkapan tanah itu yang bagaimana. Nah itu siswa saya minta untuk membawa tanaman-tanaman di mana tanaman itu sesuai dengan kondisi tanahnya. Jadi tanaman yang harus dicabut dengan tanahnya. Nah, di situ nanti anak-anak akan tahu secara langsung apa yang dimaksud dengan kelengasan tanah. Kelengasan tanah itu berhubungan tingkat kelembapan tanah. Jadi tanah yang masih nempel pada bumi. Terus sebelumnya itu ibu lulusan mana ya, Bu? Kalau saya lulusan dari IKIP PGRI Malang, ya. Ibu IKIP PGRI Malang, kalau sekarang Unikam. Iya. Itu ngambil jurusannya pendidikan geografi. Terus itu S1-nya, S2-nya juga di tempat yang sama, di Unikama, ambilnya pendidikan IPS. apa yang menjadi ibu bisa minat dalam pendidikan geografi tersebut? Tertarik dengan gara-gara apa ya?
Ya mungkin dari gurunya kali ya, waktu di SMP itu mungkin suka sama gurunya, terus sama materinya, sehingga ketika ada teman-teman tanya, itu kuliahnya ambil apa, kuliahnya kemana gitu ya, saya langsung ambilnya pokoknya ketika MPTN itu ndak lolos ya, lolos ke Saring 16 itu ada temen yang sudah daftar di sana di IKIP-GRI ngasih tahu di IKIP-GRI itu ada jurusan geografi, sekarang belum yang kedua. Akhirnya Bismillah. Tapi waktu itu awal saya ini angkatan angkatan ketiga, lulusan ketiga untuk pendidikan geografi di PGRI Malang. Itu dosennya sebagian besar masih dosen dari UM, masih dosen dari UM. Jadi kalau mungkin 5 tahun setelah itu kan dosen tidak boleh merangkap ya. Jadi kalau saya masih banyak dosen dari UM, terutama yang dosen-dosen geografi seperti Pak Soekarno Hermansyah, kemudian Pak Supriyanto, Pak Timotius, Pak Komang, banyak hampir semua mata kuliah itu dosennya dari UM. Jadi seolah tidak ada bedanya meskipun di IKIP PGRI. Kalau saya dulu rencananya mau daftar di UM, Bu, pendidikan geografi kayak gitu. Terus sama manajemen ternyata nggak lolos. Terus tapi saya pengennya manajemen, Bu. Terus mama saya tuh bilang, udah kamu kayaknya basicnya di IPS. Tapi saya kan menolak gitu loh, Bu. Mungkin dari dua orang tua gitu ya yang lolos beneran yang pendidikan IPS ini, Bu. Baik, Bu, saya mau memberi beberapa pertanyaan. Mungkin untuk yang pertama nih, Bu, bagaimana penggunaan media pembelajaran pada pembelajaran IPS ini, Bu? Jadi untuk medianya, jadi penggunaan media pembelajaran ini media yang kita pakai itu media sudah, kalau karena ini sudah teknologinya ini sudah semakin berkembang dibandingkan pada waktu dulu untuk SMA. Itu sekarang sudah hampir semua anak punya HP Android. Ini pun untuk pembelajarannya bisa menggunakan media dari HP, ataupun bisa juga ini kalau yang di sana kami sudah menyiapkan PPT mungkin sebelum, jadi itu kan termasuk juga bagian dari teknologi juga. Terus kemudian terkait dengan media pembelajaran yang lain itu selalu bisa dikaitkan dengan kondisi lingkungan. Kalau kita belajar geografi, selain medianya media teknologi, ini juga bisa belajar dari lingkungan yang ada di sekitar kita, sehingga memegang antara lingkungan dengan pembelajaran yang ada di kelas. Berarti kebanyakan untuk di sekolah ini menggunakan PPT sama handphone ya, Bu ya? Ya, dan untuk siswa memang
di sekolah sini itu diperbolehkan untuk membawa HP, boleh untuk kegiatan pembelajaran. Mereka itu pakai HP-nya ketika guru kalian boleh memainkan HP gitu Ya, apa gimana Bu? Iya. Kalau untuk saya memang awal sudah saya sampaikan ketika saya menjelaskan yang ada dengan media papan tulis dengan PPT itu tolong untuk tidak membuka HP dulu. Nanti ada waktu kamu boleh bebas menggunakan HP. Contoh gini, ketika ada saya tugas untuk materi flora fauna khusus itu persebaran flora fauna, sudah saya minta untuk membuat ini semacam seperti menggunakan Canva itu ya, menggunakan Canva sehingga dalam hal ini anak-anak dengan bebas bisa membuka HP dengan memanfaatkan yang ada, dengan memanfaatkan teknologi yang ada di sini. Berarti anak-anak diajarin cara memakai Canva gimana Iya. gitu. Tapi anak-anak kalau yang itu saya kira sudah tahu, hanya mungkin prosesnya sedikit itu yang harus di upload itu ini caranya seperti ini itu. Soalnya saya kan dulu kan sekolahnya kan waktu tahun pandemi lagi, tambahan lagi saya itu di pondok Bu. Saya lulusan pondok, jadi sekolah itu ditutup, jadi kita dikasih tugas ngerjakannya di dalam pondok bukan di sekolahnya seperti itu. Jadi kayak ketinggalan banyak informasi, apalagi waktu mau masuk kuliah gitu Bu, itu banyak banget ketinggalannya Bu, susah gitu. Terus untuk yang pertanyaan kedua ya Bu, bagaimana strategi yang dapat digunakan guru IPS ini untuk mengajarkan keterampilan berpikir kritis melalui teknologi ini Bu? Jadi untuk mengajarkan keterampilan berpikir kritis ini, jadi strategi yang dipakai itu jadi dengan menganalisis dari kegiatan yang diberikan tugas pada mereka. Jadi misalnya gini, anak-anak diberi tugas untuk membuat PPT dari materi tertentu. Nah, kemudian dari situ kan siswa yang lain memperhatikan dan bisa mencari kesulitan, jadi dari situ bisa mengetahui hal-hal baru yang sekiranya perlu ditanyakan kepada temannya. Nah, dari situ bisa mengolah cara berpikir kritis dari anak-anak untuk bisa menambah ilmu baru dengan melihat apa yang ditampilkan oleh teman-temannya lewat PPT yang dibuat oleh temannya sendiri. Nah, dari situ nanti kalau misalnya dari anak-anak itu masih ada yang perlu ditambahkan terkait dengan materi, akan saya tambahkan. Jadi saling apa ya Bu, bertambah pikiran, beradu kayak gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi anak-anak di situ yang menyampaikan juga bertambah ilmunya, yang temannya juga bertambah ilmunya. Jadi keterampilan anak-anak untuk mengkritisi materi yang ada itu bisa lebih.
Untuk yang selanjutnya Bu, bagaimana guru IPS ini dapat mengukur efektivitas pembelajaran berbasis teknologi dalam mencapai tujuan pembelajaran IPS ini Bu? Untuk mengukur efektivitas pembelajaran ini tentunya dengan melalui tes. Kalau di sini dengan melalui tes yang ada itu pun tidak hanya tes tulis biasa, tapi kadang-kadang sebagian dari Bapak Ibu guru IPS ini juga menggunakan tes yang menggunakan teknologi. Jadi seperti misalnya ini menggunakan kuis atau menggunakan Google Form, jadi anak-anak bisa untuk efektivitasnya seperti itu, untuk mengukur, sehingga ketercapaian tujuan pembelajaran itu kalau kan bisa dilihat dari hasil ujiannya. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya Bu, apakah masih kesulitan dalam memberikan bantuan atau mencontohkan kepada siswa yang kurang dalam menggunakan teknologi Bu? Jadi kalau ini untuk terkait dengan ini, saya kira kalau sekarang sudah tidak begitu banyak kesulitannya, karena anak-anak juga difasilitasi dari rumah, juga dari sekolah diperbolehkan untuk menggunakan alat-alat yang menggunakan. Apakah di sini itu Bu boleh membawa laptop? Jadi anak-anak bisa mengirim tugasnya itu menggunakan laptop. Kalau di sini yang terutama yang sudah kelas 12 itu wajib ada KTI. Jadi sudah dilatih untuk membuat karya tulis untuk anak-anak di sini, sehingga tidak lepas dari yang namanya Jadi bisa memahamkan anak itu, apalagi waktu mungkin mereka mau kuliah, jadi mereka sudah memahami seperti itu. Terus di geografi sendiri itu juga ada materi tentang penelitian. Udah tahu penelitian geografi. Jadi ada materi penelitian geografi, ada juga ini tentang sistem informasi geografi. Jadi yang terkait dengan data-data yang berhubungan dengan geografi ini sudah diberikan sejak kelas 10 secara teoritis, bagaimana penggunaan peta, bagaimana penggunaan penginderaan jauh, bagaimana penggunaan sistem informasi geografi, yang tentunya untuk itu tidak terlepas dari laptop itu, pengetahuan tentang komputer itu ada data-data yang menggunakan data-data yang ini istilahnya hard copy, kemudian juga menggunakan data-data yang berupa file, itu sudah diperkenalkan, sehingga anak-anak bisa mengetahui data dari lapangan, data terestris ini kemudian diolah menjadi data yang bisa digunakan untuk pendataan geografi. Itu sudah dimulai diperkenalkan di materi SIP. Saya kemarin tuh ada tugas Bu bikin peta, cuma dari laptop itu kayak lumayan harus benar-benar teliti gitu. Ternyata apalagi waktu gambar gitu kan harus ngukur koordinat garis bujurnya kan harus sama gitu.
garis kuda lintangnya itu harus tepat ya, karena kan semula dari bentuk bulat kemudian ke bidang. Berarti Bu dulu pernah buat kayak gitu juga Bu? Pernah, tapi kan waktu itu masih belum pakai laptop ya, jadi tapi tetap gambar manual, gambar peta secara manual, tapi harus teliti dan harus sesuai. Jadi bagaimana untuk menggambarkan secara berkelompok itu penggarisnya harus ada teman itu yang nggak mau harus teliti, jadi harus teliti artinya apa? Karena satu penggaris dengan penggaris yang lain itu milinya itu kan sudah beda, jadi harus benar-benar yang sama. Kemarin pakai kertas dulu, udah selesai kirain udah nggak buat peta-peta lagi, ternyata ada lagi yang langsung lewat laptop gitu, jadi kita aturan-aturannya harus benar-benar itu Bu yang dan geografinya itu. Untuk selanjutnya Bu, bagaimana pengaruh pandemi COVID kemarin Bu pada pembelajaran IPS ini Bu? Jadi kalau ini pembelajaran IPS saya kira tidak ada, meskipun ada COVID kita kan belajar di rumah. Nah, untuk materinya kita kirim, kemudian penjelasan juga secara langsung. Justru ini menggunakan teknologi itu penggunaannya di sini, jadi anak-anak sudah, jadi tidak ada kesulitan meskipun dengan kondisi COVID itu pembelajaran IPS masih tetap bisa. Jadi dengan beberapa teknik yang ada kita bisa menggunakan Classroom, kita bisa menggunakan email, Google Form dan sebagainya, sehingga ini tetap bisa dilaksanakan pembelajaran jarak jauh. Berarti benar-benar online ya Bu? Iya. Apakah untuk ujiannya juga online juga? Iya. Berarti waktu online Zoom? Iya, kita enggak pakai Zoom, karena kalau Zoom ini kan penggunaan datanya butuh biaya besar ya, jadi biasanya kita pakai Classroom, Google Classroom, atau kalau enggak kita pakai yang pakai rekamannya itu, terus ya datanya seperti itu. Soalnya kan kebanyakan mungkin beda sekolah ya Bu, ada yang memakai Zoom, terus mungkin ada siswanya yang off kamera terus ditinggal gitu, ada yang kayak gitu. Tetap harus memang harus itu salah satu kelemahannya, tapi tetap kita harus mantau di awal pembelajaran absen, kemudian tengah-tengah mungkin dipanggil namanya, dan ketika Google Classroom itu harus tampakkan wajahnya, harus kondisinya. Memang kadang-kadang juga seperti aku di absen ada, ya sudah, terus ya Bu saya masih gini. Tapi ya tetap kalau memang enggak absen, enggak ikut, ya tetap di absen ya tetap tidak ikut. Berarti nanti di situ ada ketentuan hadirnya berapa persen dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan jarak jauh. Selanjutnya Bu, bagaimana tantangan yang dihadapi guru IPS dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis teknologi
dan bagaimana cara mengatasinya, Bu? Untuk implementasi atau penerapan pembelajaran IPS khususnya kalau saya ya, karena di sini geografi, jadi ya penerapannya jadi merupakan memang itu sebuah tantangan untuk penerapan teknologi, apalagi kalau saya termasuk guru yang lama, berarti untuk penggunaan teknologi itu masih kurang ya, masih kurang dibandingkan guru-guru yang sekarang, guru-guru yang lulusan tahun 90 ke atas itu, nah itu jauh sekali. Tapi yang namanya menuntut ilmu, nah jadi itu merupakan tantangan. Saya selalu bertanya bagaimana caranya seperti itu, mencari tambahan ilmu dengan mengikuti apa ini workshop, nah workshop seperti itu, sehingga bagaimana caranya untuk pembelajaran itu supaya tidak tertinggal dengan mata pelajaran yang lain, tetap berbasis teknologi. Jadi caranya seperti itu. Saya tetap satu, ketika ada di COVID itu, nah itu kan juga ada kegiatan workshopnya seperti itu. Saya tetap mengikuti di beberapa perguruan tinggi yang diadakan dan ada yang merupakan tantangan, ada tugas untuk menulis itu. Saya juga ikut menulis, kirim ke sana, buat artikel apa itu kan juga termasuk penggunaan pembelajaran berbasis teknologi. Tidak hanya pada muridnya, gurunya pun juga harus tahu bagaimana sih ngirim tugas, bagaimana sih mengupload tugas. Nah itu dari yang semula saya ini tidak tahu apa-apa seperti itu, akhirnya dengan kondisi ada tugas yang harus dikirim, nah itu tanya sama guru yang lebih muda, yang lebih paham, akhirnya kan bisa tahu juga masuk implementasinya seperti itu. Ke anak-anak pun juga demikian, tugas harus dikumpulkan dengan Google Classroom, dikumpulkan di sini, itu pun jadi di sini dulu pernah untuk anak-anak itu pembelajarannya pernah menggunakan LMS ya, terus kemudian menggunakan Google Classroom. Nah ini materi-materinya kita sudah siapkan untuk nanti di upload di Google Classroom. Terus kemudian tugasnya anak-anak kita buatkan tempatnya untuk membuat tugasnya di situ, sehingga tetap anak dengan kondisi COVID ini anak juga tetap mengerjakan tugas. Bisa dikatakan. Boleh Bu. Ya. Untuk selanjutnya Bu, ya. Apakah ada proyek atau tugas kreatif yang dapat diberikan guru IPS ini kepada siswa dengan memanfaatkan teknologi? Ada. Jadi untuk tugas proyek itu kan ada waktunya ya, jadi yang ada waktu mengerjakannya sekian waktu. Terus kemudian juga ada hasilnya. Nah, hasilnya apa? Nah, ini untuk tugas proyek ini kalau khususnya saya selaku guru geografi, ini saya berlakukan pada siswa kelas 12 ini untuk materi desa kota. Jadi anak-anak saya beri tugas untuk membuat film dokumenter tentang potensi desanya masing-masing. Jadi satu kelas itu saya bagi 5 kelompok, misalnya satu kelompok 6 orang untuk
desanya sesuai dengan tempat tinggal desanya. Setelah itu silakan kamu cari untuk potensi desa kalian masing-masing, potensi fisik dan potensi non fisiknya apa saja, silakan buat filmnya. Itu adalah bentuk film dokumenter dengan durasi tertentu sehingga anak-anak di sini bisa mengetahui desanya masing-masing, dan setelah itu kalau waktunya memungkinkan jadi dipresentasikan di kelas. Itu sekian waktu yang lalu. Kalau sekarang ini karena sudah ada YouTube apa itu, jadi anak-anak saya suruh upload di YouTube, kemudian saya nerima linknya di grup magang. Tetap tugasnya itu jadi membuat film dokumenter terkait dengan potensi desa. Tugas akhir apa gimana? Tugas ini tugas apa untuk kan ada tugas tulis, kemudian ada keterampilan. Nah ini termasuk bagian dari keterampilan. Jadi ada yang tugas keterampilan seperti itu. Jadi anak-anak saya beri tugas untuk membuat film dokumenter. Jadi ketika diupload ini anak, jadi temannya tahu potensi desa, misalnya potensi desa Bulawang. Sementara yang di kelas itu kan bukan hanya desa Bulawang, ada Rajinan, ada, nah itu sehingga semuanya tahu potensi desa tempat tinggal temannya. Jadi anak-anak terjun ke lapangan secara langsung dengan waktu mungkin sekitar 2-3 minggu, kemudian minggu berikutnya untuk dan sebagainya selesai langsung di apakah selesai membuat video itu ditonton bersama-sama? Iya, ditonton bersama-sama. Ini kalau yang tahun lalu ditonton bersama-sama, dan kalau misalnya ada temannya tanya dan disampaikan Nonton bersama-samanya itu lewat pakai LCD. ya. Tapi kalau yang sekarang sudah langsung saya linknya dilihat di grup kan, teman-temannya secara langsung kan bisa melihat, bisa melihat, tapi melihatnya di HP ya, tidak di bersama-sama. Apakah ada program pelatihan khusus yang diberikan kepada guru untuk memastikan mereka dapat mengoptimalkan penggunaan pembelajaran berbasis teknologi ini, Bu? Ya. Sekian waktu yang lalu memang pernah di sekolah ini diberikan perhatian untuk penggunaan teknologi. Jadi untuk bagaimana yang pokoknya terkait dengan penggunaan teknologi ini pernah diadakan, itu namanya UBUD. Nah, jadi itu pada waktu libur ini Bapak Ibu juga akan pelatihan terkait dengan apa ini penggunaan komputer, bagaimana hal-hal yang terkait kalau membuat tulisan, katakanlah mulai dari yang paling dasar itu seperti ini, membuat apa ini, pokoknya mulai dari yang dasar terkait dengan penggunaan komputer itu diadakan pelatihan. Pelatihannya dari mana ya, Bu? Kalau nggak salah waktu itu dari UM, ya, dari alumni UM yang memang sudah membuat pelatihan seperti itu. Kalau nggak salah namanya dulu itu UBUD, ya, UBUD.
ya seperti itu. Berarti guru ini dituntut harus mengikuti perkembangan zaman juga Iya, ya Bu ya. seperti itu, Tidak hanya ya. siswa aja. Iya, gurunya juga. Terus kemudian kalau ini selain itu tadi yang dari sekolah juga seperti itu. Selain itu juga mungkin bisa belajar secara otodidak. Nah, boleh belajar secara otodidak terkait dengan kondisi yang ada, yang mau tidak mau dituntut untuk bisa, ya dituntut untuk bisa belajar dengan teman atau bisa belajar dengan yang lain. Belajar kan bisa di mana Iya, saja betul, gitu ya Bu betul. ya. Selanjutnya nih Bu, jelaskan dampak positif dan negatif pada pembelajaran IPS ini dengan berbasis teknologi. Jadi untuk dampak positifnya itu anak-anak bisa mengetahui lebih jelas terkait dengan kondisi pembelajaran yang ada, bisa mengetahui lebih banyak dari yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, karena materi yang diberikan tidak harus dari guru, bisa dari yang lainnya. Tapi di sisi negatifnya mungkin anak-anak menggunakan teknologi itu kadang tidak tepat waktu. Artinya apa? Pada waktu pembelajaran dia menggunakan HP untuk yang lain, untuk yang lainnya, misalnya untuk kalau sekarang ini kan ada slot itu, Iya. saya seperti itu, atau juga ada untuk yang tidak semestinya, misalnya ya hanya ada saja yang namanya pola ya kayak gitu, masih ada saja yang menggunakan ini untuk motret yang seharusnya tidak dilakukan. Ini mau ke kamar mandi ya guyon sih, cuma ya kan ya tidak pas. Iya. Kalau ada temennya mandi terus difoto, Iya. seperti itu sisi negatifnya. Makanya kalau di sini itu ada aturan tidak tertulis, ke kamar mandi tidak boleh bawa HP. Setelah ada kejadian, mau kemana, izin kamar mandi, HP taruh di meja, nggak boleh. Khawatirnya seperti itu. Mungkin waktu Ibu melakukan pembelajaran, apakah ada murid yang melakukan mungkin scroll TikTok yang sekarang Iya. atau lihat medsos gitu, Iya. atau Ada, jadi pernah. Jadi makanya kalau sampai ada kejadian seperti itu, memang karena sudah saya sosialisasi, kalau membuka HP yang kan KBM, memang saya ambil itu. sanksinya Iya, diambil. iya, sesinya diambil. Terus nanti di sana anaknya harus mengisi di di tatip itu ada poinnya, Iya. menggunakan HP, membuka HP ketika KBM. Nah itu ada hadiahnya poin. Emang batas poinnya sampai berapa Bu? Kalau batas poin itu sampai 250 itu yang tertinggi. Nah, 250 itu yang tertinggi. Termasuk kadang-kadang anak-anak ada yang menggunakan media sosial untuk yang negatif tadi itu, kalau menggunakan atribut sekolah, nah itu nanti poinnya sudah termasuk yang tinggi. Nah itu kan juga termasuk membawa nama sekolah juga. Itu seperti itu. Untuk yang pertanyaan terakhir, apakah pesan yang ingin disampaikan bagi para guru IPS ini yang sedang berusaha juga untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi di luar sana?
Jadi saya kira kalau guru IPS keseluruhan itu hampir sebenarnya sudah menggunakan pembelajaran berbasis teknologi ya, menggunakan. Jadi untuk pesannya tetap kepada siswa, kepada anak-anak menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Memang harus ada mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah kepada anak-anak terutama. Karena kalau tidak maka anak-anak bisa menggunakan teknologi ini untuk hal-hal yang tidak sesuai, ya, yang tidak sesuai, sehingga perlu adanya aturan, menerapkan aturan yang ada sesuai dengan disiplin yang ada, sehingga bisa memberikan hasil yang lebih baik kepada anak-anak ataupun kepada jadi termasuk penggunaan ini digunakan dalam hal kegiatan pembelajaran itu memang Bapak Ibu guru yang hampir semuanya sudah menggunakan teknologi, terutama apalagi sekarang ini penggunaan Android ya, ini hampir semua orang, tidak ada yang tidak pegang Android, apalagi yang namanya siswa. Kalau tidak megang HP sebentar aja sudah kehilangan nyawa, separuh nyawanya diambil. Untuk 10 pertanyaan ini kan sudah selesai Bu. Apakah ada pesan-pesan nih buat podcast hari ini gitu Bu, buat saya atau buat tentang pembelajaran berbasis teknologi ini? Untuk pembelajaran berbasis teknologi pada dasarnya saat ini memang sudah selayaknya menggunakan itu ya. Jadi karena kalau tidak menggunakan teknologi sekarang itu kita ketinggalan, ya ketinggalan. Apalagi terkait dengan buku-buku pembelajaran, sudah banyak buku-buku yang menggunakan e-book ya, istilahnya e-book itu, dan juga sudah diberikan secara gratis, sehingga tinggal kita bagaimana menggunakannya saja. Kepada anak-anak pun juga demikian, kepada ibu sudah banyak juga yang tinggal bagaimana memanfaatkan untuk penggunaan e-book itu. Terkait dengan e-book. Kemudian yang lain saya kira juga untuk penggunaan teknologi ini sudah semakin banyak, sudah semakin baik, sehingga perlu tinggal bagaimana menggunakannya saja. Ya, Itu di perpus ini sudah menyediakan e-book apa masih tetap? Kalau e-book belum, hanya mungkin dari guru-gurunya saja. Tapi sekarang sudah mulai menggunakan teknologi itu untuk terkait dengan kehadiran. Mungkin nanti bisa isi di sana tadi. Jadi ini baru tahun ini. Jadi kalau yang daftar hadirnya itu sudah menulis nama di situ, nanti terus nama, kemudian guru atau tamu, nah itu bisa sudah terdeteksi di situ, dan itu nanti bisa di print untuk sebagai laporan bahwa kehadiran Bapak Ibu guru, kehadiran siswa di perpustakaan itu sekian persen, sudah bisa langsung disampaikan. Ya. Walaupun kalau buku belum, kalau e-booknya itu mungkin dari guru-guru tertentu saja yang sudah
menggunakan sudah pernah memperoleh, terus kemudian di share ke siswa seperti itu. Bahkan untuk tahun yang lalu itu ya ada yang juga melakukan penelitian untuk penggunaan untuk membuat e-book. Jadi mahasiswa membuat e-book terus disampaikan sebagai media pembelajaran. Ada juga. Ibu, karena ini waktunya sudah selesai ya Iya. Bu ya, maaf untuk mengambil waktunya gitu. Cukup sekian podcast dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya.